Halo semua, balik lagi bareng gua Vian Rafe. Dan karena banyak banget yang nge-request tentang alur cerita Wudong Tiankun, jadi gua bakalan coba bawain alur ceritanya. Buat kalian yang baru aja gabung di channel gua, kalian bisa langsung cek playlist di channelnya. Di situ kalian bakalan lihat alur cerita apa aja yang pernah gua bawain sebelumnya, dan di situ akan tersusun rapi ya. Yuk tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek Discord aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Lao Shan telah mendorong Yin Yin. Lalu Lingdong menangkap Yin Yin. Dia lalu berkata, "Tutuplah matamu Yin Yin," ucap dari Lingdong. Ketika kata-kata dari Lingdong terdengar, Jiang Shui pun langsung mengikuti kata-kata Lingdong. Dia lalu memejamkan matanya. "Kamu mau mencoba menjadi pahlawan ya?" ucap dari Lao Shan. "Sialan, kamu pasti pendatang baru di dojo bela diri elang bukan? Sebelumnya ada praktisi tahap Yuan dan sempurna dari dojomu yang mencoba menentang kami. Namun pada akhirnya orang itu kehilangan lengannya," ucap dari salah satu orang anak buah Lao Shan. "Kali ini lumpuhkan kedua tangannya saja. Kalian tidak perlu membunuhnya," ucap dari Lao Shan. "Baik tuan," ucap dari anak buah Lao Shan. Ketika mereka mendengar perintah Lao Shan, lusinan bawahan Lao Shan segera berbalik dan menatap Lingdong. Mereka memiliki dua praktisi tahap Yuan dan sempurna, serta beberapa praktisi panggung Yuan dan tingkat lanjut. Dengan barisan seperti ini, mereka percaya bahwa mereka tidak bisa dengan mudah dilumpuhkan oleh bocah bodoh di depannya ini. Buah, 2000. Hanya dengan beberapa serangan dari Lingdong, tubuh mereka terpental jauh. Lalu Lingdong berkata, "Apakah cuma ini kekuatan kalian?" ucap dari Lingdong. Senyum di wajah berubah sedikit kaku saat Lao Shan menatap pria tenang yang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. "Bunuh dia!" teriak dari Lao Shan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, hanya dua praktisi tahap Yuan dan sempurna yang masih berdiri. Mereka saling melirik, lalu memberikan pukulan habis-habisan kepada Lingdong. Telapak tangan Lingdong memukul dua praktisi tahap Yuan dan sempurna ini. Suara tulang patah langsung bergema. Dia lalu melemparkan mereka berdua sejauh belasan meter seperti sampah. Dalam waktu kurang dari 1 menit, semua bawahan Lao Shan ambruk. "Kamu sepertinya cukup hebat ya. Namun jika kamu berani menyentuhku, dojo bela diri bulung elang bangkai berdarah pasti akan memburu kamu. Jika kamu pergi sekarang, aku bisa berpura-pura tidak tahu dan tidak terjadi apa-apa," ucap dari Lao Shan. "Sepertinya kamu baik sekali ya," ucap dari Lingdong. Tanpa basa-basi lagi, Lao Shan lalu menyerang pada Lingdong. Tetapi serangannya gagal. Tiba-tiba Lingdong muncul di depannya. Lingdong lalu mengangkat tangannya dan cahaya perunggu samar-samar melintas. Buar! Tangan Lingdong tanpa basa-basi menampar wajah Lao Shan. Semua gigi di mulut Lao Shan hancur menjadi debu. Tubuhnya berguling beberapa kali di udara sebelum mendarat dengan keras di tanah. "Ayo kita pergi," ucap dari Lingdong kepada Jiang Shui. Ketika dia mendengar kata-kata Lingdong, Jiang Shui lalu menganggukkan kepalanya. Mereka bertiga lalu berbalik dan pergi. Ketika mereka kembali ke dojo bela diri elang, Lingdong kembali ke kamarnya. Sementara Jiang Shui pergi mencari Jiang Lei. "Ayah, apakah dojo bela diri burung bangkai berdarah telah memberikan tantangan kepada kita?" ucap dari Jiang Shui. Ayahnya mendengar itu, dia lalu berkata, "Iya, 2 hari lagi aku akan berduel dengan Lao Ying di arena seni bela diri. Jika aku kalah, bawa Yin Yin dan tinggalkan kota elang agung ini. Aku khawatir dojo kita tidak akan bisa bertahan lama," ucap dari Jiang Lei. "Ayah, Lao Ying telah membuat terobosan ke tahap penciptaan bentuk tingkat lanjut. Dia pasti akan membunuh ayah di arena seni bela diri itu," ucap dari Jiang Shui. "Tidak mungkin aku menolak tantangan ini. Jika aku menolak, dojo bela diri elang tidak akan memiliki wajah yang baik untuk melanjutkan karirnya di kota elang agung ini," ucap dari Jiang Lei. "Tapi ayah, bukan tandingan Lao Ying. Ayah, bisakah kita mencari orang lain yang bisa membantu kita kali ini?" ucap dari Jiang Shui.
Tidak ada orang yang bisa melawan Lao Ying di kota Elang Agung ini, ucap dari Jiang Lei. Bagaimana dengan Ling Dong, ucap dari Jiang Shui. Ling Dong, Jiang Lei lalu terkejut. Beberapa saat kemudian dia akhirnya menggelengkan kepalanya. Kekuatan Ling Dong memang melebihi kekuatanku. Namun aku tidak yakin apakah dia bisa menandingi Lao Ying. Selain itu, aku dan Ling Dong tidak memiliki hubungan yang begitu erat. Tidak pantas bagi kita untuk meminta bantuannya seperti itu. Bisa jadi kita mungkin hanya akan menempatkannya di situasi yang sulit. Aku takut dia akan merasa tidak senang. Lupakan saja, jangan khawatir tentang itu. Ayah akan menanganinya semua ini, ucap dari Jiang Lei. Jiang Shui lalu menganggukkan kepalanya dan perlahan keluar dari ruangan ayahnya. Di dalam kamarnya, Ling Dong duduk di tempat tidurnya. Tahap penciptaan bentuk tingkat lanjut, ucap dari Ling Dong sambil mengusap dagunya. Kekuatannya saat ini berbeda pada tahap awal penciptaan bentuk. Tetapi dengan identitas master simbol segel keempat dan tubuh guntur perunggu, dia seharusnya memiliki kemampuan untuk bertarung melawan praktisi tahap penciptaan bentuk tingkat lanjut. Wang Yan juga sepertinya berada di level ini, ucap dari Ling Dong sambil mengingat percakapan awal dengan Wang Yan. Tok 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 tok. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu kamarnya. Silakan masuk, ucap dari Ling Dong. Pintu kamar Ling Dong terbuka. Ling Dong menatap Jiang Shui yang telah masuk ke kamarnya dan terlihat agak bingung. Nona Jiang Shui, ada apa? Tanya dari Ling Dong. Ini adalah pakaian bersih untukmu, berganti pakaian hari ini, ucap dari Jiang Shui meletakkan pakaian rapih dan bersih di atas meja. Kenapa tidak pelayan saja yang mengirimkan barang-barang ini? Aku terlalu merepotkanmu kali ini. Jika kamu ingin mengatakan sesuatu padaku, silakan, jangan ragu-ragu untuk berbicara kepadaku, ucap dari Ling Dong. Sebenarnya dojo bela diri burung bangkai berdarah telah mengeluarkan tantangan ke dojo bela diri elang. Menurut aturan dojo bela diri, kami tidak bisa menolak tantangan ini karena jika kami melakukannya, reputasi kami akan hancur. Oleh karena itu, 2 hari kemudian ayah akan berduel dengan master dojo bela diri burung bangkai berdarah. Di arena seni bela diri kota Elang Agung, duel ini akan menentukan nasib kedua dojo bela diri. Jika ayah kalah, dojo bela diri Elang akan dibubarkan. Ibu sudah meninggal lama. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun ayahlah yang membesarkan aku dan Yin Yin. Kemudian kami datang ke kota Elang Agung dan mendirikan dojo bela diri Elang di sini. Ini adalah buah dari darah dan keringat ayah selama ini. Jika dojo bela diri ini dibubarkan, ayah pasti tidak akan mampu menahan pukulan ini. Aku tidak ingin melihat ayahku sendiri hancur. Jadi aku harap kamu bisa membantu kami. Aku tahu bahwa perintah ini memang sangat tidak sopan dan akan membuatmu masuk dalam bahaya yang besar. Namun aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Saat ini ayah bukanlah tandingan Lao Zio. Dan dia pasti akan kalah jika memasuki arena seni bela diri itu. Ling Dong, jika kamu mampu mencegah pembubaran dojo bela diri Elang, aku bersedia menjadi budak atau pembantu kamu, ucap dari Jiang Shui. Tiba-tiba Jiang Shui menarik napas dalam-dalam. Kemudian tangannya membuka ikatan di pinggangnya dan gaunnya terlepas. Dalam sekejap sosok telber. Sensor, paham kan? Oke, lanjut. Sosok tubuh yang sangat indah terlihat di ruangan yang tertutup rapat ini. Adegan ini berlangsung menyebabkan ketegangan di wajah Ling Dong. Ling Dong sangat tercengang ketika dia menatap tubuh yang indah sempurna di depannya. Pinggangnya yang ramping sangat memikat dan kulitnya yang putih halus sangat mempesona. Benar-benar kecantikan kelas atas. Bisakah kamu tidak menggunakan cara seperti ini? Ucap dari Ling Dong. Ling Dong sebenarnya sangat ingin menyentuh tubuh Jiang Shui. Namun dia bukan orang yang akan membiarkan nafsu mengendalikan pikirannya dengan mudah. Oleh karena itu dia menarik napas dalam-dalam dan mengalihkan pandangannya. Tiba-tiba Jiang Shui menangis. Aku tahu bahwa ini sangat tercela. Namun aku tidak punya cara lain. Jika saja aku sendiri benar-benar mampu melindungi dojo bela diri ini, aku tidak ingin Yin Yin menderita, ucap dari Jiang Shui. Lalu Ling Dong mengerai selimut dan dengan satu gerakan cepat dia langsung menutupi tubuh yang indah itu. Kemudian Ling Dong menatap Jiang Shui. Jika aku benar-benar melakukan sesuatu yang tercela kepadamu, lalu apa bedanya antara aku dengan Lao San?
Kamu tidak perlu merendahkan dirimu seperti ini kepadaku, ucap dari Lingdong. Jika aku meminta tolong kepadamu tanpa memberi imbalan, aku khawatir kamu akan segera pergi, ucap dari Jiang Sui. Sudahlah, jangan pikir macam-macam. Kamu membawaku keluar dari hutan kabut, lalu kamu memperlakukanku sebagai teman, dan aku bukan orang yang berdarah dingin. Aku telah melawan Lausan hari ini karena aku bukanlah orang yang akan berdiam diri saja jika ada kesulitan terjadi di depanku, ucap dari Lingdong. Jadi apakah kamu bersedia membantu dojo bela diri elang, ucap dari Jiang Sui. Sudahlah, pakai dulu bajumu. Aku takut akan ada seseorang yang menerobos masuk, ucap dari Lingdong. Bisakah kamu menutup mata dulu, ucap dari Jiang Sui. Bukankah tadi aku sudah melihat semuanya, lalu kenapa sekarang aku harus menutup mata, ucap dari Lingdong. Jika kamu benar-benar merasa permintaanku kepadamu terlalu berat, aku tidak akan menyalahkanmu. Aku hanya berharap kamu akan membawa Yin pergi ketika saat itu tiba. Terima kasih, ucap dari Jiang Sui. Tiba-tiba dia menjadi judes lagi. Jiang Sui dengan cepat berbalik dan keluar dari kamar Lingdong. Lingdong perlahan membuka matanya dan menatap pintu yang kosong sambil menghela nafas dengan lembut. Sepertinya aku harus campur tangan kali ini, ucap dari Lingdong. Singkat cerita, keesokan harinya Lingdong yang baru terbangun dari tidurnya, lalu pintu kamarnya tiba-tiba terbuka dan Jiang Sui yang membawa baskom masuk. Kamu sudah bangun, ucap dari Jiang Sui. Dia lalu meletakkan baskom air di atas meja. Kemudian dia membasahi handuk dan memberikannya kepada Lingdong. Terima kasih, ucap dari Lingdong. Lalu Lingdong menggosok wajahnya. Kamu tidak perlu memaksakan diri untuk melayaniku. Aku tidak terbiasa dengan ini. Meskipun kita baru kenal satu sama lainnya untuk waktu yang sangat singkat, aku memperlakukanmu sebagai teman sejati, ucap dari Lingdong. Jiang Sui hanya tersenyum kepada Lingdong mendengar ini. Kakak senior, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari luar. Jiang Sui buru-buru berbalik dan meninggalkan ruangan itu. Segera setelah itu Lingdong mulai mendengarkan beberapa suara. Kabar buruk, kakak senior, dojo bela diri burung bangkai berdarah tiba-tiba membawa orang-orang mereka dan mengepung dojo bela diri kita, ucap dari salah satu anggota dojo. Mendengar itu Jiang Sui lalu berkata, ayo kita lihat, ucap dari Jiang Sui. Lalu dia segera menuju pintu keluar dojo bela diri. Saat ini dojo bela diri elang telah dikepung dengan anggota dojo bela diri burung bangkai berdarah. Di pintu masuk dojo bela diri sudah ada Jiang Lei yang sedang berdiri menatap dojo bela diri burung bangkai berdarah yang berkerumun. Lao Zio, apakah kamu sangat ingin buru-buru membuat dojo bela diri elang keluar dari kota ini? Ucap dari Jiang Lei. Jiang Lei, masalah antara dojo bela diri burung bangkai berdarah dengan dojo bela diri elang akan diselesaikan di arena seni bela diri besok. Alasan mengapa aku kesini hari ini adalah karena aku ingin kamu menyerahkan bajingan yang menyakiti anakku, ucap dari Lao Zio. Setelah dia berteriak, beberapa pria di belakangnya langsung membawa tandu. Ada seorang berbaring di tandu itu. Dia adalah Lausan yang seluruh wajahnya hancur berantakan. Saat ini tampaknya dia masih koma. Sepertinya tamparan yang diberikan oleh Lingdong kepadanya kemarin terlalu kuat. Jiang Lei melirik Lausan yang koma. Dia sudah mendengar bahwa Lingdong telah melukai Lausan kemarin. Namun dia jelas tidak menyangka bahwa Lingdong akan sekejam ini. Meskipun demikian, pemukulan ini terasa sangat memuaskan untuk Jiang Lei. Jika kamu tidak menyerahkan bajingan kecil itu sekarang, jangan salahkan aku jika aku akan kejam kepada kalian, ucap dari Lao Ziu. Lao Ziu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku takut kepadamu, ucap dari Jiang Lei. Jiang Lei, saat ini aku sudah berada di tahap penciptaan bentuk tingkat lanjut. Perbedaan di antara kita sangatlah besar. Kamu berani menantang aku dengan kekuatanmu saat ini? Itu sangat lucu, ucap dari Lao Zio. Coba saja serang aku, ucap dari Jiang Lei. Tiba-tiba kaki Jiang Lei menginjak tanah dan sosok segera berlari. Pedangnya dengan ganas menyapu ke arah Lao Zio yang duduk di atas kudanya. Sepertinya kamu mencari mati ya, ucap dari Lao Zio. Lao Zio lalu mengambil palunya dan melompat dari kudanya. Hiya, denting, buar. Gelombang Yuan Power meledak di udara. Tubuh Jiang Lei langsung terlempar ke belakang sepanjang belasan meter. Karena kamu ingin berkelahi, aku akan menghabisimu hari ini, ucap dari Lao Ziu.
Bentang ting, hiya, hiya, wah, ting, ting, wah, dah, wah, bubuk. Ketika pedang dan palu perang bertabrakan, gelombang percikan meledak. Hahaha, Jiang Lei, kamu masih kurang kuat, ucap dari Lao Ziu. Keduanya bertukar pukulan saat Yuan Power dengan keras menyembur keluar. Namun palu Lao Ziu terus-menerus menekan pedang dari Jiang Lei. Hiya, ting, 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 wah, buk, 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 ya, benting, benting, benting. Ini waktumu untuk mati, teriak dari Lao Ziu. Hiya, jenting, 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 wah, buk, 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 buk. Namun saat palu Lao Ziu hendak mengenai tubuh Jiang Lei, angin kencang yang dahsyat tiba-tiba meledak di udara. Wush. Siapa itu? Ucap dari Lao Ziu. Dia lalu berbalik saat palu perangnya dengan kejam menghantam angin kencang yang datang. Ting. Kemudian Ling Dong muncul sambil memegang tombaknya. Bajingan kecil, akhirnya kamu keluar, ucap dari Lao Ziu. Ling Dong, hati-hatilah, Lao Ziu sangat kuat, ucap dari Jiang Lei. Ling Dong menganggukkan kepalanya. Master Dozo Lao, mengapa kamu begitu marah? Anakmu ini kurang sopan santunnya dan aku hanya membantumu untuk mendidiknya. Provinsi terpencil agung cukup kacau. Jika dia bertemu dengan orang lain, kemungkinan besar anakmu ini akan mati, ucap dari Ling Dong. Hei, kamu bocah yang benar-benar sombong. Kamu pikir kamu siapa berani-beraninya mendidik anakku? Karena kamu sangat suka menghajar orang lain, maka hari ini sebagai seniormu aku akan memberimu pelajaran, ucap dari Lao Ziu. Setelah dia berteriak, kekuatan Yuan yang tangguh meledak dari palu perangnya. Kemudian dia dengan kejam membantingnya ke tanah di depannya. Seketika tanah menjadi retak dan kekuatan yang sangat dahsyat merobek tanah dan dengan secepat kilat terbang menuju Ling Dong. Debu dan batu bertabrakan, serangannya tampak cukup tangguh. Tetapi kekuatan tersembunyi juga meletus dari tanah seperti sambaran petir emas dan langsung menghantam tanah yang melesat itu. Buar! Kamu memang sedikit terampil, ucap dari Lao Ziu. Ling Dong lalu berkata, Master Dozo Lao Ziu, mengapa kamu begitu tidak sabar? Besok di arena seni bela diri aku akan menggantikan Master Dozo Jiang Lei dan melawanmu. Pada saat itu jangan ragu-ragu untuk menggunakan taktik apapun yang kamu miliki. Bahkan kamu juga bisa menggunakan semua kekuatanmu untuk menghajarku, ucap dari Ling Dong. Kenapa kamu? Ini adalah masalah antara dozo bela diri burung bangkai berdarah dengan dozo bela diri elang. Kamu pikir kamu siapa bisa ikut campur dalam masalah kami, ucap dari Lao Ziu. Kurasa aku bisa dianggap sebagai murid dozo bela diri elang. Aku adalah anggota barumu, bukan Tuan Jiang Lei, tanya dari Ling Dong. Hah? Ling Dong benar, dia adalah murid baruku, ucap dari Jiang Lei. Meskipun dia agak terkejut, untungnya dia memiliki refleks yang bagus. Jiang Lei, setelah sekian lama akhirnya kamu menemukan penolongmu. Sangat menyedihkan. Baiklah, karena kamu ingin menyerahkan nasib dojo bela diri elang kepada bajingan kecil ini, aku akan mengabulkan keinginanmu. Di arena seni bela diri besok, aku akan membuat kalian mengerti bahwa tidak peduli siapapun yang kalian kirim, hasil akhirnya akan tetap sama. Kalian semua pasti akan musnah. Bajingan kecil, aku akan membiarkanmu hidup 1 hari lagi. Di arena seni bela diri besok, aku akan menghancurkan setiap tulang yang kamu miliki menjadi debu, ucap dari Lao Ziu. Setelah dia berteriak, Lao Ziu memelototi Jiang Lei dan setiap anggota dozo bela diri elang. Akhirnya dia melompat kembali ke punggung kudanya. Dengan lambaian tangannya, dia memimpin anggota dozo bela diri burung bangkai berdarah untuk pergi dari sana. Ling Dong, terima kasih atas bantuanmu, ucap dari Jiang Lei. Tuan Jiang Lei, apakah kamu cukup percaya diri membiarkan aku mewakili dozo bela diri elang dan bertarung melawan Lao Ziu di arena seni bela diri besok? Bagaimana jika aku kalah? Ucap dari Ling Dong. Aku sudah sangat bersyukur karena kamu bersedia membantu dozo bela diri elang. Apapun hasilnya itu akan diputuskan oleh surga. Tidak ada yang bisa disalahkan atas itu. Namun jika hasil terburuk benar-benar terwujud, aku berharap kamu bisa merawat kedua putriku nanti, ucap dari Jiang Lei. Kalau begitu baiklah, aku pastikan besok kita akan menang, ucap dari Ling Dong. Singkat cerita, keesokan harinya pun tiba. Tribun arena seni bela diri dipenuhi dengan semua orang yang tahu bahwa pemenang pertempuran ini akan menjadi penguasa berikutnya di kota Elang Agung ini. Ini adalah pertarungan paling krusial di antara dua dozo seni bela diri ini.
Lauzio menatap ke seluruh anggota dozo bela diri elang. Tatapannya berhenti di arah Lingdong. Bajingan kecil, belum terlambat untuk berlutut di tanah dan memohon belas kasihanku, ucap dari Lauzio. Lingdong memilih untuk mengabaikannya. Tepat ketika dia berencana untuk melangkah maju, tiba-tiba ada yang meraih lengannya. Hati-hati, ucap dari Jiang Sui. Lingdong berbalik, lalu dia berbalik dan tersenyum kepada Jiang Sui. Kemudian kakinya mengetuk tanah dan melayang ke arena seni bela diri itu. Aku khawatir kamu tidak akan mampu untuk membuatku berlutut di tanah dan memohon belas kasihan kepadamu, ucap dari Lingdong. Bajingan kecil, kamu telah kehilangan kesempatan terakhirmu. Kalau begitu bersiaplah untuk mati, ucap dari Lauzio. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Akankah Lingdong memenangkan pertandingan ini atau tidak? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu berterima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga akhir, dan selalu berterima kasih buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan buat kalian yang suka akan pembawaan gua atas versi novel Wedang Tiankun ini, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian. Dan semoga terhibur dan sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum, dadah.